Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa, di channel YouTube kesayangan Anda, Sahabat Satwa TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi hari ini saya akan membahas dan menjawab konsultasi yang masuk ke kolom komentar dari Laskar Ngarit semua. Jawabannya secara umum. Jadi ada yang tentang mineral, ada yang tentang kebuntingan, ada yang tentang birahi, dan lain-lain. Jadi supaya tidak bertele-tele, mari langsung kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama dari Mas Muklisin. Bertanya, pada masa kebuntingan 7 bulan diberi mineral lebih bagus atau tidak, Dok? Nah, ini sudah sering kita bahas bahwa pemberian mineral di usia 7 bulan itu sangat dianjurkan. Kenapa? Nah, jawabannya, pedet itu tumbuh semakin ekstra, tumbuh semakin cepat, tumbuh sangat besar, itu di atas kebuntingan 7 bulan. Nah, pertumbuhan ini tentu menghabiskan atau membutuhkan nutrisi dari si induk. Maka dari itu, agar tidak ndeprok, agar tidak mengalami kekurangan kalsium, magnesium, dan lain-lain, maka disarankan si induk diberi mineral. Jadi, apakah pada masa kebuntingan 7 bulan itu lebih bagus jika diberi mineral? Jawabannya sangat-sangat bagus dan memang dianjurkan. Tujuannya adalah agar induk tidak mengalami defisit mineral. Defisit kalsium, defisit magnesium yang menyebabkan pembongkaran besar-besaran yang ada di tulang dan sehingga sapi ndeprok. Oke, Mas Muklisin, semoga jawabannya memuaskan. Siap. Ada yang bertanya, Vika Rizky, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sapi saya mencret sampai 3 hari, gimana solusinya? Solusinya adalah jenengan segera panggil dokter agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi. Apakah mencretnya karena cacingan, karena salah makanan, karena infeksi bakteri, karena virus, karena koksi, karena protozoa, dan lain-lain. Tapi yang pasti yang bisa jenengan lakukan untuk menanggulangi mencret ini adalah jenengan layukan hijauannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air di dalam rumput tersebut. Tapi secepatnya jenengan perlu memanggil dokter agar langsung dilakukan tindakan. Terlebih jika sapi kita itu masih pedet. Karena derajat dehidrasi pada pedet akan sangat berdampak fatal jika dibiarkan berlarut-larut diarenya. Oke. Pertanyaan yang ketiga dari Duta Farm Hazard. Mas, sebaiknya indukan dipelihara sampai berapa kali melahirkan? Soalnya punya saya udah 7 kali beranak. Sekarang bunting 9 bulan, anak ke-8. Mau ngenom nih babon, gagal terus, susah cari ganti. Oke, jadi begini Mas Duta Farm Hazard, disarankan sampai usia 9 tahun. Tetapi rumusnya, jika kondisi induknya jenengan itu 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun itu masih fit, masih tidak ada indikasi gejala geol-geol mau ndeprok, maka sebaiknya dipertahankan. Tetapi jika sudah mulai muncul masalah seperti susah berdiri, air susunya sudah kurang bagus, proses kelahirannya sudah mulai sulit, daripada muncul hal-hal yang tidak diharapkan, mendingan afkir atau diganti. Tapi prinsipnya selama kondisinya fit di atas 9 tahun masih boleh dipertahankan. Laskar Ngarit, siap. Pertanyaan selanjutnya, Audi Selti, untuk pedetan dosisnya berapa dan indukan dosisnya berapa? Nah, ini tergantung. Jadi tergantung obat cacing yang diberikan. Jadi obat cacing itu rata-rata per bolus itu untuk berat 200 sampai 300 kilo. Jadi jika sapinya jenengan beratnya 300 kilo, ya cukup diberikan 1 bolus. Tapi kalau sapinya jenengan beratnya 100 kilo, diberikan 1/3. Jadi tinggal membagi atau mengkalikan saja. Cuman
Bagaimanakah pemberiannya tergantung dari jenis bolus obat cacing yang jenengan berikan. Begitu Laskar Ngarit beres-beres. Kita lanjutkan. Dari Anugrah Cahaya Channel bertanya, Dokter, semisal pakan yang saya punya hanya jerami kering dan hijauan, tapi ketika musim kemarau tiba, hijauannya tidak tersedia banyak. Lalu bagaimanakah cara agar memenuhi nutrisi pada sapi yang akan kita gemukkan tersebut? Mohon pencerahan. Oke, kita jawab dan kita bahas. Jadi, hijauan itu kan terdiri dari banyak. Ada rumput, ada jerami, ada tebon, ada tebu, ada juga daun daun tebon ya, itu. Terus bagaimanakah jika hijauan ini sulit dilengkapi ketika musim hujan? Yang bisa jenengan lakukan adalah tetap memberikan jerami. Jeraminya bisa jenengan fermentasi, itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, jenengan bisa menggunakan E4 atau produk probiotik E4. Ini bisa untuk meningkatkan palatabilitas dan meningkatkan kecernaan dari si jerami tersebut. Yang ketiga, jenengan bisa melakukan fermentasi jerami. Yang keempat, jenengan bisa menggunakan tetes tebu untuk membantu meningkatkan, ya fungsinya hampir sama tapi sedikit berbeda ya, untuk memudahkan atau mengefisienkan pencernaan dan si jerami tersebut ya. Kalau misalkan jenengan kurang mantap, jenengan bisa membelikan dia konsentrat. Bisa diberikan setengah kilo sampai 1 kilo per hari. Atau bisa disupport jika ada ampas tahu, ampas kedelai, air kedelai, itu juga bisa diberikan. Bahkan saya punya teman, dia sukses breeding, itu menggunakan fermentasi jerami, hijauan, dan roti BS atau roti yang sudah kadaluarsa selama kadar jamurnya masih belum terlalu parah. Siap. Ada yang bertanya, Sevia, Dok, sapi saya pincang, sudah disuntik 2 kali tetap tidak ada reaksinya. Mohon solusinya. Waduh, ini yang lebih tahu ya dokter yang di sana ya, pincangnya itu penyebabnya apa. Nggih. Mohon maaf belum bisa memberikan tanggapan. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun ada berada. Dok, mau tanya, sapi betina sesudah melahirkan sebaiknya indukannya dikasih pengobatan apa? Indukan setelah melahirkan dikasih pengobatan apa? Tergantung kebutuhan Pak Bos. Masing-masing induk kebutuhannya berbeda. Ada yang hanya sebatas anti nyeri, ada yang sebatas anti nyeri, antibiotik, kombinasi, ada yang membutuhkan kalsium, magnesium, ATP, dan lain-lain. Jadi saran saya, serahkan tindakan postpartus ini pada dokter hewan atau mantri yang memang biasa nangani sapi, supaya tidak terjadi salah penanganan. Siap. Kita lanjutkan. Assalamualaikum Dok, dari Nelly Siregar 234 LI. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, induk sapi saya baru melahirkan anak, baru 4 minggu sudah minta IB lagi. Mohon bantuannya. 4 minggu artinya baru 30 hari. Jangan dikawinkan dulu. Proses involusi uterus itu terjadi antara 25 hari, 30 hari sampai 63 hari. Jadi kalau jenengan baru 4 minggu sudah minta kawin, jangan dulu, jenengan tunggu sampai paling tidak birahi kedua, tunggu 20 hari lagi, atau birahi ketiga, tunggu 40 hari. Jadi total berapa? 30. Berarti nanti kira-kira bisa dikawinkan di anak usia 70 hari. Ini sudah sangat aman dan itu benar-benar birahi. Jadi induk rahimnya sudah betul-betul kuat. Oke, Nelly Siregar 234. Semoga bermanfaat. Ada yang bertanya, Arif Sel, terus belinya di mana Pak untuk obat cacing spektrum luas? Obat cacing spektrum luas jenengan bisa beli di poultry shop terdekat, bisa beli di dokter mantri terdekat, bisa juga jenengan nyari di toko online, itu banyak sekali. Laskar Ngarit. Siap. Ada lagi yang bertanya, dari Noval Kamal. Assalamualaikum Pak Dok, mau bertanya, sapi saya ketika mau di IB kan dites dahulu.
Ternyata ketika dideteksi ada lendir di dalam vaginanya menumpuk. Kira-kira itu masalah apa yang terjadi pada sapi saya ya Pak Dok? Matur thank you. Siap Pak Komandan, saran saya jenengan coba meminta second opinion atau pendapat kedua dari dokter atau mantri atau inseminator lainnya. Apakah memang pendapatnya sama? Karena jika yang dimaksud adalah lendir di dalam vaginanya menumpuk, saya ya bingung. Karena kalau menumpuk kan tinggal ngambil saja. Lendir apa rahim? Jadi kan tidak jelas. Jadi solusi dari saya, jenengan manggil saja dokter atau mantri atau inseminator untuk melakukan pemeriksaan ulangan. Siap, ada lagi yang bertanya dari WK. Tanya Dok, air susu pliket agak menguning, apakah itu menandakan sapinya bunting? Tidak selalu, kadang-kadang keluar susu pliket agak menguning juga tetap tidak bunting. Jadi keluarnya air dari puting yang pliket dan kuning itu tidak mengindikasikan tingkat atau derajat tidak mengindikasikan kepositifan kebuntingan sapi. Oke. Jadi mendingan cara mendeteksi ada dua. Yang pertama, pasca di IB itu tidak ada birahi lagi, dan dengan pemeriksaan perektal itu bisa diketahui tingkat kebuntingan di usia-usia tertentu. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, Laskar Ngarit Blas Muhammad Nasir. Pak Dokter, sapi di IB 2 bulan, apakah sudah bisa dicek kebuntingan atau dirogoh? Kebuntingan 2 bulan atau 60 hari sudah bisa dilakukan pengecekan oleh dengan catatan dokter atau mantri yang sudah senior. Karena di IB usia 2 bulan ini itu kondisi kebuntingan masih sangat rapuh. Jika memeriksanya terlalu keras bisa batal, bisa mati atau bisa keguguran. Oke, Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa pertanyaan yang hari ini bisa kita jawab. Jangan lupa tetap subscribe, komen, like, dan mohon dibantu share video ini biar membantu memberikan edukasi yang lebih luas kepada peternak-peternak di Indonesia. Jangan lupa, moto kita adalah masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun, Laskar Ngarit Blas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ngarit.